Breaking news, menjelajahi rahasia di balik Taman Nasional Tesonilo. Pekanbaru, TVRB. Awak media menjelajahi Taman Nasional Tesonilo TNTN, daerah Ukui Kabupaten Pelalawan. Untuk mengetahui hutan yang dilindungi oleh pemerintah khususnya NKRI. Sesampai kami di hutan tersebut, terkejutlah kami melihat pemandangan hutan belantara karena udah alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kami lanjutkan masuk ke hutan belantara yang alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Pertanyaannya, Taman Nasional Tesonilo hutan rimba belantara atau sebuah perkebunan kelapa sawit yang katanya hutan dilindungi negara. Yang jelas kami memasuki lahan kelapa sawit bukan hutan lindung TNTN yang kami temukan. Kami istirahat sebuah warung, kami berbincang-bincang sama warga di warung tersebut yang marga Marpaung, yang berasal dari Karo, yang udah tinggal 10 tahun di sana. Mereka bertanya sama kami, "Bapak mau cari lahan di sini?" Kami katakan, "Tidak Pak, kami cuma jalan-jalan aja." Kami balik bertanya, "Apa lahan di sini diperjualbelikan Pak ya?" Katanya, 1 hektar 25 plus 30 juta per hektar. Dan suratnya dari pihak Kadus. Kata warga tersebut, ungkap warga kami, "Pak, beli lahan di sini." Kami beli Pak, tidak kami tebang sendiri. Kami beli dari Sia yang tidak mau disebutkan namanya. Warga di sini udah lebih kurang 3.000 kartu keluarga. Lanjut, warga tersebut nampak mengeluh agar lahan TNTN bisa dibebaskan. Di sini jelas hak milik negara. Taman Nasional Tesonilo udah diperjualbelikan oleh pihak-pihak tertentu. Dulunya hutan lindung, sekarang udah alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dalam UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang F. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang. G. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin. H. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. I. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara. J. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah negara NKRI, melalui sungai, darat, laut atau udara. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar. L. Membeli, memasarkan dan atau mengelola hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. M. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Maka jelaslah di sini sanksi bagi penebangan, perambahan hutan lindung tanpa izin. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan milik negara. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan ancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000, 000000005 miliar rupiah. Tindak pidana ini adalah kejahatan. Di sini jelas dugaan oknum tertentu baik pejabat bersangkutan maupun masyarakat yang telah bersama-sama mengalihkan fungsi hutan yang seharusnya dilindungi sekarang menjadi perkebunan kelapa sawit. Kami minta Kepala Dinas Kehutanan dinas lainnya yang bersangkutan dengan hutan milik negara ini khususnya Provinsi Riau, bersungguh-sungguh untuk tindak tegas penegakan hukum untuk perlindungan hutan milik negara kita ini. Dilaporkan Abdul Rahman dari Pelalawa. Kurang puas dipotong jembatan. Ada mau yuk mati di sini kena cincok si Dedi. Kenapa? 2 hektar ini kucak-kucak. Kawanan nomor hektar diamankan. Ada apa? Di dalam. Ada apa di dalam ya? Kamu mau sendiri on? Betul. Awi kan mulai mulai menulis. Amat dong. Mulai menulis. Kok mau negara gusur semua? Berapa ribu hektar TNTN? Perbaratan Kuatsing sama apa? Pelalawan, Lubuk Kampung Bungo.
Jadi harane iba ni sonor adong ahani bay paksa mak teori na mak di panyodok nyono maban poli antar kanakur kantor pulut. Ada apa pak? Aku mohon dulu untuk bikin ini, nggak ada untuk beli beras. Mana tahu jengkol itu bisa hidup 3 tahun, kopi itu hidup bisa 2-3 tahun, bisa beli beras. Tolong bikin pendekatan. Supaya pulut itu mengizinkan aku situ menanam penghijauan. Ditanggapi semua orang memang, cocok malah ya, conglo. Cuma dia nggak ada apa cair, jengkol datang lu jengkol cendongan uduk tabu sih kan. Mana bibit dari pemerintah itu? Jadi upah masuk mau bibit di harangan sebenarnya harus jengkol ke Paros Batang gitu. Kopi di Boga semua 25.000 batang. Nggak buktian gue istilahnya nagit. Semua do inau sampai tuh mendekin menjadi prestasi sangat hepeng. Bahu takut tuh hamu non istilahnya nagi mga lehenda. Cuma lagi ubah tuh hamu atas nama muna nagi di hamu suku di 1 hektar kopi. Ima jembatan mulu si bersihkan on sudah masyarakat di siang betul masyarakat lepun masalahan sama pejabat lepun masalahan. Bisa. Ada. Bisa. Saya mau nengok kopi saya. Itu syirik itu anggota saya. Saya kan menanam lahan negara ini. Ini kan kayu yang saya tanam. Cuma dari sini tubuh kayu nih gitu. Bukan nanam sawit saya nih. Ada. Jadi ketika abang konfirmasi dengan pertanyaan sama Polhut, apa katanya bang? Abang didekati sama dia? Ya dia mengasihkan. Memang itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau bapak menanam itu yang bermanfaat. Nah itulah ini ya. Penghijauan. Penghijauan. Iya. Penghijauan bagus tuh. Jadi